Tugas kita untuk terus berjuang, kita terus bela agama Allah, bela Bang Haji Munarman, bela Bang Edi Mulyadi. Kami minta pernyataan langsung dari beliau terhadap kasus ini, sejauh mana dan hal-hal yang berkaitan dengan Bang Edi Mulyadi. Tafadhol Bang Jujuk. Khutbah ini. Saya juga advokat Aji Senior ya. Dan Ustadz Irwan Saifullah dan Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang ada di depan, dengan rasa hormat perkenankanlah saya sedikit memberikan gambaran paparan singkat tentang status update ya gitu tentang Bapak Edi Mulyadi yang sampai saat ini beliau sudah dalam masa penahanan melalui atau oleh pihak Barreskrim Polri itu sudah total 51 hari, di mana awal penahanan beliau itu dilakukannya pada tanggal 31 Januari 2022 yang lalu, dan sampai hari ini sebetulnya sudah masuki perpanjangan penahanan dari 20 hari dan dilanjutkan dengan 40 hari berikutnya oleh pihak Barreskrim, dan sudah masuk ke 51 hari, dan tahap kedua ini sudah tersisa kira-kira 9 hari saja ya, 9 hari saja sampai 60 hari. Dan untuk kemudian secara hukum memang harus dibebaskan atau pihak JPU harus segera membawa Edi Mulyadi ke meja hijau atau ke pengadilan. Begitu. Bisa terdengar? Halo? Iya. Oh ya. Bisa Bang. Iya, makasih. Sebetulnya rekan Edi Mulyadi itu disangkakan seperti biasa ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya biasa itu di pasal 28 ayat 2 dan dijungtokan pasal 45A begitu, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Udah gitu juga ditambahkan lagi sangkaannya di pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 yang lalu. Undang-undang yang sudah sebetulnya udah ada luarsa ya, 1 tahun semenjak kemerdekaan RI dari tahun 46 itu masih diberlakukan juga. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Sehingga itulah sebabnya rekan Edi Mulyadi itu begitu disangkakan begitu langsung saja ditahan pada hari yang sama ya, 31 Januari itu malam. Jadi diminta klarifikasi pemeriksaan JBAP pada malam itu saya dampingi, kira-kira jam 10 malam sudah langsung ditahan beliau itu. Artinya sampai hari ini sudah sekitar 51 hari begitu ya. Itu sangkaannya. Dan kemudian yang perlu juga tadi sudah disampaikan oleh rekan Kosinudin bahwa sangkaannya itu karena yang bersangkutan dulu mengungkapkan suatu ungkapan kalimat bahwa di Kalimantan sana adalah tempat jin buang anak begitu istilahnya begitu. Karena beliau ingin menggambarkan sedemikian tempatnya sepi, masih penuh dengan hutan, gitu pada waktu itu. Dan karena ungkapan atau kata-kata itu yang bersangkutan dipidana, tadi seperti diungkapkan oleh rekan Kosinudin. Sebetulnya apa unsur pidana kita juga ngerti. Jadi saya istilahkan kalau saya masih zaman-zaman anak-anak dulu, sampai zaman sekolah begitu, biasa saja ungkapan jin buang anak. Tapi sampai sekarang juga begitu ya Pak rekan Jainuddin ya, Kosinudin ya. Jadi jin buang anak biasa saja sih, nggak ada unsur pidananya. Dan secara hukum pidana azasnya juga begitu bahwa ungkapan pendapat seseorang apalagi dalam forum pada waktu itu forum katakanlah konferensi pers atau boleh katakan forum diskusi yang ilmiah paling tidak, apalagi beliau yang pada saat itu juga mewakili sebagai orang pers, sebagai jurnalis begitu, mengungkapkan suatu pendapat itu tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya bahwa orang mengungkapkan pendapat secara bebas ya itu dipidana. Itu baru terjadi di era rezim ini gitu. Orang mau berdiskusi, mengungkapkan pendapat yang benar sesuai dengan latar belakang dan profesinya dipidana. Itu yang terjadi pada saudara kita Edi Mulyadi. Sebenarnya seperti itu. Juga sebetulnya kalau kita mengacu kepada katakanlah MOU ya, MOU antara pihak kepolisian dengan Dewan Pers gitu tahun 2017 itu. Nomor 2 kalau nggak salah.
juga ada di MOU tersebut di B besar dari miring 15 tahun 2017 yang sama, itu Dewan Pers ya, ini kerjasama sengketa atau sesuatu yang dianggap menyimpang begitu dari apa yang diungkapkan oleh insan pers, maka itu seyogianya lebih dikedepankan atau prioritaskan untuk dibawa dulu ke Dewan Pers. Itu yang begitu aturannya seperti itu. Tapi kan rekan Edi Mulyadi ini tiba-tiba saja langsung dipanggil pada saat itu, diklarifikasi dan ditangkap pada malam itu. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi artinya hak beliau sebagai seorang insan pers diabaikan begitu saja ya, dengan adanya Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99 juga beliau punya hak dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dalam hal ini diklarifikasi dulu tentang apa yang diutarakan atau diucapkan itu dalam diskusi tersebut. Tapi ini kan tidak sama sekali ya. Jadi beliau langsung dipanggil, langsung di BAP dan ditahan pada malam itu juga. Itu yang terjadi faktanya. Jadi bahwa kesepakatan antara pers dengan kepolisian itu nomor 2/11 tahun 2021 itu yang tentang ITE sebetulnya, situ juga sudah jelas seharusnya mengedepankan mediasi atau dialog ya lebih dahulu antara kedua belah pihak gitu kan, yang bersengketa secara restoratif justice begitu istilahnya. Seharusnya para pihak itu memang dipanggil dulu, kemudian dimusyawarahkan, dan kalau mungkin sedapat mungkin prioritasnya adalah dinamaikan dulu, tidak bisa langsung langsung dikenakan pidana dalam hal ini pada rekan Edi Mulyadi itu. Begitu yang terjadi. Kebetulan tadi sore kami juga dengan rekan Dr. Herman Kadir juga baru saja menjenguk beliau di Mabes Polri, di Barreskrim begitu, dan mengecek kesehatan beliau, alhamdulillah baik-baik saja, ya, dan berharap bahwa kalau segala sesuatu sudah prosedur, maka setidaknya dalam selambat-lambatnya sampai akhir bulan ini beliau sudah diharapkan bisa dibawa ke proses pengadilan begitu. Demikian ya. Jadi saya pikir itu yang secara pokok-pokok update tentang rekan Edi Mulyadi dalam hal ini, dan beliau juga menyampaikan salam dan mohon doanya kepada umat sekalian untuk beliau tetap sehat-sehat dan bisa mengikuti proses persidangan nantinya begitu. Demikian sementara ini bisa sampaikan rekan Husainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bang Juju yang telah memaparkan kasus Bang Edi Mulyadi. Tadi sempat kita dengarkan bahwa kurang 9 hari lagi ya. Tadi harus dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses hukum. Nah, mungkin Bang Juju boleh mengikuti acara ini atau meninggalkan ruang Zoom, tidak apa-apa. Nah, ini acaranya akan tetap berlanjut. Terima kasih ya Bang Juju atas